Dalam diri manusia, terdapat suatu kekuatan rohani yang mendorong jasmani untuk melakukan suatu perbuatan. Kekuatan itu berupa kemauan atau keinginan terhadap sesuatu yang kemudian dikenal sebagai nafsu. Ketika mendengar kata tersebut, imajinasi kita cenderung memikirkan keburukan, berbahaya, menyesatkan, dan merugikan. Namun saya percaya segala sesuatu itu diciptakan selalu ada keburukan, tapi ada juga kebaikan. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Para ahli membagi nafsu menjadi beberapa jenis, berdasarkan tinjauan keilmuan yang berbeda. Ada yang membagi menjadi 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 8 bagian, dan seterusnya. Namun semua ahli bersepakat bahwa nafsu dibagi menjadi 2 bagian, secara garis besar, yaitu nafsu baik dan nafsu buruk. Dalam pembagian nafsu itu, saya cenderung tertarik dan sepakat dengan perspektif dari agama Islam, yaitu nafsu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada nafsu laumawah. Nafsu ini dikenal sebagai nafsu biologis, yaitu nafsu dasar yang ada pada diri setiap manusia. Nafsu ini merupakan bentuk kebutuhan biologis, yaitu nafsu makan, minum, dan syahwat seksual. Namun apabila nafsu ini menjadi berlebihan dan tidak dapat dikendalikan, ia cenderung akan menjadi masalah dan malapetaka yang dapat menjerumuskan pelakunya menjadi hina. Yang kedua ada nafsu supiah. Nafsu ini dikenal sebagai istilah nafsu duniawi, yaitu nafsu cinta terhadap masalah-masalah keduniawian, seperti kedudukan, kekayaan, dan juga kecantikan. Harapan dengan memenuhi nafsu tersebut adalah untuk mendapatkan pujian, sanjungan, kehormatan, dan penghargaan. Nafsu ini cenderung membuat manusia bersifat pamer, angkuh, dan rakus, sehingga mendorong untuk melakukan kecurangan, manipulasi, dan korupsi. Yang ketiga ada nafsu amarah. Nafsu ini dikenal dengan istilah emosi yang berlebihan. Nafsu amarah mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu di luar pertimbangan dengan pikiran yang jernih, sehingga tidak mampu untuk melakukan pertimbangan mana yang salah dan mana yang benar. Nafsu ini muncul sebagai akibat dari beberapa penyebab, yaitu tersinggung, cemburu, kekalahan, dan sebagainya, yang menyebabkan ia melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan yang terakhir ada nafsu mutmainah. Ini merupakan nafsu yang benar-benar baik, karena orientasinya adalah aspek spiritual yang mengarah kepada kebajikan. Dengan nafsu ini seseorang akan terdorong untuk melakukan ritual ibadah, serta berbuat kebajikan seperti menolong, peduli, empati, rendah hati, dan sebagainya. Nafsu ini membuat orang menjadi tenang, ramah, dan bijaksana. Dari keempat macam nafsu tersebut, saya menyimpulkan bahwa nafsu itu adalah seperti 2 buah mata pisau. Nafsu itu ibarat api, akan sangat berguna bila kita dapat mengendalikannya. Namun, apabila sudah tidak terkendalikan, maka ia akan menjadi sangat berbahaya. Hawa nafsu dapat membentuk perilaku manusia. Sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan banyak masalah kehidupan dengan hawa nafsu. Ini menjamin terpenuhnya berbagai kebutuhan masalah primer manusia. Misalnya reproduksi, jadi bagian vital pada kehidupan manusia. Tanpa proses tersebut, manusia akan punah. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menganugerahi manusia dengan hawa nafsu seksual yang merangsang perkawinan dan reproduksi sebagai jaminan kelangsungan hidup. Allah juga menggantungkan pertumbuhan manusia pada hawa nafsu makan dan minum. Tanpa kedua hal itu, manusia tidak bisa lagi menumbuhkan sel-sel manusia yang rusak akibat gerakan dan bekerja. Allah juga membekali manusia dengan naluri bersosial melalui sistem kehidupan sosial. Hawa nafsu dan kemampuan insting lain ialah tahap kebinatangan manusia. Namun, Tuhan telah memberikan manusia kemampuan untuk mengendalikan, menghambat, serta membatasi naluri-naluri ini. Dengan demikian, hawa nafsu merupakan tangga menuju kesempurnaan, namun apabila tidak dapat terkendalikan, akan menjadi peluncur menuju kehinaan. Karakter Anda ditentukan dari kemampuan Anda dalam mengendalikan nafsu yang ada pada dalam diri Anda sendiri. Jadi bijaklah dalam mempergunakan hawa nafsu Anda. Saya Deska Pratama, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, and be positive.